Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat edukasi, kembali berjumpa dalam acara Tausiah Ramadan dengan tema Upgrade Hati di Bulan yang Suci. Sore hari ini kita akan belajar bersama kembali dengan tema yang berbeda tentunya. Tetap tentang puasa, tapi hari ini kita akan belajar bagaimana puasa itu menjadi media untuk melatih kejujuran. Ibadah puasa adalah sebuah ibadah yang unik, ya. Dia sedikit berbeda dengan ibadah yang lainnya. Bedanya di mana? Coba kita kupas satu persatu. Kita semua melaksanakan ibadah sholat. Pada saat kita sholat, orang lain bisa mengetahui bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Meskipun kita melaksanakan sholat itu di rumah, ya, setidaknya anak kita, ayah kita, ibu kita mengetahui bahwa kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Pada saat kita melaksanakan ibadah sedekah, ya, misalkan sedekah di masjid, apalagi sampai diumumkan, maka orang lain pun tahu bahwa kita sedang bersedekah. Bagaimana kalau saya sedekah dengan tanpa kelihatan orang begitu ya? Tetapi tetap orang yang mendapatkan sedekah tahu bahwa kitalah orang yang bersedekah. Tetapi berbeda dengan amalan puasa ya. Kalau di amalan puasa ini dia bersifat sir, artinya tersembunyi. Saking tersembunyinya, kita nggak bisa nih bedakan saudara kita ini sedang puasa atau tidak. Karena apa? Misalkan dia sedang berbuka, bersahur ya dengan keluarganya di rumah. Tapi tidak ada yang menjamin bahwa ketika dia berangkat kerja, dia berangkat ke sekolah, ternyata selama dia di tempat kerja atau di tempat sekolahnya, dia kemudian makan atau minum. Dan kemudian ketika di rumah dia berpura-pura berpuasa kembali. Nah, begitu uniknya puasa, karena disitulah sebetulnya ada hikmah di dalamnya. Di dalam berpuasa kita dilatih untuk memiliki sifat jujur. Jujur di sini bukan hanya pada saat kita berada di hadapan orang, malah pada saat tidak ada orang sama sekali. Ini luar biasa. Ya. Jadi hikmah puasa itu sebetulnya memiliki nilai yang sangat mendalam. Karena itu ketika seorang ibu rumah tangga ya ingin memberikan nilai-nilai kejujuran kepada anak, sebetulnya bisa dimulai dengan mengajarkan puasa. Jangan terlambat nunggu anaknya SMP, SMA. Biasanya sudah anak-anak itu sifatnya memberontak. Mulai dari sejak anak-anak dini. Sifat kejujuran itu adalah sifat yang melekat pada para nabi. Karena itu ketika kita mengakui sebagai umatnya, maka sesungguhnya seharusnya sifat jujur itu pun melekat pada diri kita. Jujur sendiri sering diartikan sama dengan kata sidik, yang artinya benar. Tapi kebalikannya, kalau orang dia bersifat kazab, ya, kazab itu artinya bohong. Nah, ini adalah salah satu sifat dari orang-orang yang munafik. Rasulullah, baginda Rasul kita, Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang Al-Amin. Jadi gelar Al-Amin ini dikenal sebagai orang yang tidak pernah berbohong. Kalau kita dapat gelar itu dari sahabat kita, begitu, kamu itu ternyata orangnya baik ya. Itu biasa saja. Tapi gelar yang didapatkan oleh Rasulullah itu Al-Amin, itu didapat bukan hanya dari orang muslim, tapi justru dari orang-orang yang musyrik ya, dari orang-orang Quraisy yang lain. Luar biasa. Baginda kita mencontohkan semacam itu. Maka sesungguhnya kita sebagai seorang umat, maka kita harus meniru beliau. Ketika kita melihat kejujuran itu sendiri, sebetulnya dia adalah fitrah dari manusia. Tidak ada loh seorang pun yang mau dibohongi. Bahkan ketika dia adalah seorang penipu sekalipun. Karena dia fitrah, maka kita harus menumbuhkan. Kalau kita tidak ingin dibegitukan sama orang, dibohongin sama orang, maka kita juga harus menumbuhkan sifat jujur itu kepada diri kita. Dan puasa adalah media yang sangat efektif.
Kenapa puasa bisa menyebabkan orang jujur ya? Karena tadi ketika seseorang dia mau tidak ada orang ya, dia mampu menahan imsyak, menahan diri dari apa? Makan. Padahal sesuatu yang halal itu. Dia tidak boleh melakukan jima atau berhubungan dengan istrinya, padahal halal juga. Ada atau tidak ada orang. Apa yang menyebabkan? Karena ada dorongan ma'iyatullah namanya. Ma'iyatullah itu apa? Rasa diawasi oleh Allah. Ini sifat dasar yang luar biasa. Kalau seandainya seorang siswa, misalkan karena dia media berpuasa, kemudian ada tumbuh rasa ma'iyatullahnya. Ma'iyatullah berasa merasa diawasi Allah dimanapun dia berada. Mungkin setiap siswa juga akan tumbuh menjadi orang-orang yang tidak akan mudah berbohong. Ya. Untuk nyontek mesti mikir-mikir. Jangan-jangan ya Allah ini dosa. Jadi puasa ini sesuatu media yang bisa kita gunakan ya, baik kepada anak-anak didik kita, termasuk kepada anak-anak kandung kita sendiri. Imam Al-Ghazali membagi kejujuran itu menjadi 3 jenis. Apa saja? Yang pertama adalah jujur di dalam niat atau hati. Apa yang jujur dalam niat dalam hati? Dicontohkan misalkan kita melaksanakan sebuah perbuatan. Kadangkala di dalam hati kita itu terpikir ya, saya niatnya ikhlas ini karena Allah gitu. Nah, di saat kita niatnya memang tulus karena Allah tanpa ada keinginan yang lainnya, maka sesungguhnya pada titik itu kita sedang jujur. Tetapi memang tidak bisa kita jamin ya bahwa kita akan terus lurus begitu. Karena memang godaan itu niat ikhlas itu akan diuji di awal, di tengah, dan juga di akhir. Karena itu bagaimana kalau seandainya nanti di tengah-tengah kemudian saya tidak lagi jujur pada diri saya. Saya awalnya sudah jujur Bu niat ya, saya berangkat sekolah niat karena Allah. Tapi di tengah jalan misalkan ya ada godaan. Ayo bolos saja. Nah ini terus gimana? Terus saya melakukan sebuah kesalahan. Nggak masalah, setiap manusia itu memang letaknya ada di kesalahan. Tetapi pada saat dia berbuat salah, maka dia segera introspeksi, kemudian dia segera memperbaiki. Sama dengan niat ikhlas tadi. Nggak bisa dijamin bahwa kita di awal, di tengah, di akhir pasti ikhlas terus. Ya. Pada saat kita sedang melenceng, ingat kita awalnya sudah niat ikhlas ini, mau sedekah 10.000, 100.000 gitu ya. Tapi dengan pada saat memasukkan ke kota amal, dilihat sama temennya, wah muncul ada rasa ujub atau sombong. Apakah kemudian berhenti? Jangan, lanjutkan. Sambil kemudian terus memperbaiki niat-niat tadi. Tata terus hatinya tanpa harus merenungkan atau mengurungkan amal karena khawatir ketika kejujuran itu tidak lagi melekat di dalamnya. Yang kedua, jujur kedua dari Imam Al-Ghazali adalah jujur dalam ucapan. Bagaimana jujur dalam ucapan? Yaitu mengucapkan apa adanya tanpa menambahkan sesuatu di dalamnya. Tapi jangan salah ya. Misalkan begini, ada beberapa teman ngomong, Bu, saya itu yang saya omongkan itu apa adanya loh. Nah, misalkan teman kita berbuat salah, terus kita menggunjingnya. Nah, tanpa sadar loh, yang saya omongkan ini kenyataan. Tapi ketika kenyataan itu meskipun kita mengatakan sebuah kejujuran, tapi kejujuran itu menyakiti bagi orang yang sedang kita bicarakan, maka sesungguhnya Anda sedang melakukan kegiatan ghibah namanya. Ghibah itu apa? Ghibah itu artinya menggunjing orang lain. Membicarakan sesuatu tentang orang lain. Meskipun itu adalah fakta, tetapi ketika orang lain tersebut mendengarnya atau sampai terdengar olehnya, awalnya tidak ada dia nih. Ketika kita ngomong sama orang lain, tapi kita ngomong gini, kamu tok yang tak omongi ya, jangan ngomong ke orang lain, tapi merembet, biasanya begitu. Itu naluri fitrahnya kalau kita lagi gosip itu begitu. Awalnya kita pengen ngomong satu orang, menyebar ke yang lain, sampai terdengar ke orang tersebut dan ternyata orang tersebut sakit hati. Sebetulnya itulah yang dinamakan dengan ghibah. Kita sudah tidak jujur dalam ucapan dalam semacam itu. Tetapi juga jangan sampai ketika kita jatuh kepada fitnah. Fitnah itu bagaimana? Kita mengucapkan sesuatu tetapi kita tambah-tambahi. Jadi orang itu tidak melakukan, tapi kita sampaikan kepada orang lain dia telah melakukan ini, dia telah melakukan itu.
maka kita sedang melakukan fitnah, dan fitnah ini sangat-sangat membahayakan. Tentang ghibah aja di dalam Al-Hujurat ya, ayat 49 Allah mengancam ya, bahwa orang-orang yang melakukan ghibah itu seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Kita bayangkan ya, kalau kita lagi ngomongin orang lain itu kayak kita makan daging saudara kita itu sendiri. Na'udzubillah. Ini gambaran bahwa perbuatan itu sangat-sangat buruk. Itu jujur yang kedua. Jujur yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Nah, jadi seorang mukmin ketika dia dikatakan jujur, maka tidak hanya cukup dengan lisannya. Secara lisan dia mengucapkan jujur, diikuti dengan hatinya, bahwa dia memang yang diucapkan itu sama dengan yang ada di hati. Dan dilanjutkan dengan perbuatan. Jangan sampai misalkan kita izin atau pamit ke orang tua kita, Pak mau berangkat kemana, ternyata tidak ke arah sana, malah ke tempat yang lain. Maka kita sudah melakukan kesalahan pada mulai dari tidak jujur dalam ucapan, dan bahkan dilanjutkan dengan tidak jujur dalam perbuatan. Nah, puasa menjadikan media kita untuk melatih kejujuran ini. Dari hal-hal yang kecil ini, marilah kita bersama ya melatih kejujuran itu, mulai dari diri kita sendiri, begitu juga kita bisa menyebarkannya kepada saudara-saudara kita yang lain, karena Rasulullah pernah mengingatkan kita dalam surat hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan banyak orang-orang yang celaka. Mereka bertemu Ramadan, tapi pada saat berakhir Ramadan mereka tidak diampuni dosa-dosanya, yaitu mereka lah orang-orang siapa itu? Mereka puasa ya, tetapi amalannya banyak yang hilang karena maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Salah satunya adalah tidak bisa melakukan sebuah kejujuran. Semoga kita semua adalah orang-orang yang terus menjadi orang-orang yang melatih kejujuran, tidak hanya di bulan Ramadan, termasuk di bulan-bulan yang lainnya. Selamat berbuka, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.